Inspiring woman, wanita yang menginspirasi, jadi uswah qudwah, contoh teladan untuk kita semua adalah Siti Khadijah. Rasulullah SAW karena kecapean mungkin dalam dakwah tertidur di pangkuan Siti Khadijah, tak terasa di akhir hayatnya beliau menitikkan air mata, kemudian terasa ke pipi Rasulullah jatuh air matanya. Kata Rasulullah, apakah engkau menyesal bersuamikan seperti aku sampai hartamu habis dan lain-lain? Siti Khadijah malah menjawab, justru aku takut meninggalkanmu karena dakwahmu masih begitu panjang, masih begitu perjalanannya masih belum tuntas. Maka beliau berkata, jika memang aku nanti meninggal, kemudian kau tidak menemukan apapun untuk terus melanjutkan risalahmu mengenalkan manusia ke jalan Allah, maka silahkan bongkar kuburanku, jadikan tulang-tulangku jembatan untuk senantiasa mengenalkan manusia ke jalan Allah. Disitulah kenapa kenangan Rasulullah dengan Khadijah itu tidak bisa dilupakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ID TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama saya Dina Indriani, kini hadir dalam program podcast Idrisiyah TV. Alhamdulillah, episode kali ini kita akan membahas mengenai inspiring woman atau wanita yang menginspirasi. Nah, alhamdulillah kita sudah bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Ustazah Yeni Aida. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mengenai pembahasan wanita yang menginspirasi. Pada pembahasan kali ini, sosok tokoh seperti apa yang akan kita bahas untuk kita jadikan pedoman wanita yang menginspirasi. Tokoh seperti apa yang patut kita jadikan inspirasi dalam kehidupan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertama kali kita bahas mungkin ya, inspiring woman, wanita yang menginspirasi, jadi uswah qudwah, contoh teladan untuk kita semua adalah Siti Khadijah. Karena beliau adalah cinta pertama Rasul, kemudian beliau itu memang orang yang sangat susah dilupakan karena berbagai jasa dan dukungannya, sukses menjadi istri peneguh jihad suami. Wanita-wanita muslimah memang kepada beliau lah kita harus mencontoh, karena Rasul pernah mengatakan di antara afdhalun nisa'il alamin, seutama-utama wanita-wanita di dunia ini bahkan nanti penghulu di surga adalah Sayyidatina Khadijah, istri beliau yang pertama dan yang paling beliau cintai. Mungkin itu yang kita bahas kali ini pertama ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Siti Khadijah. Siti Khadijah ini bagaimanakah peran beliau pada masa prakenabian Nabi Muhammad SAW saja? Iya. Jadi sebelum beliau bertemu dengan Rasulullah SAW di awal, karena mungkin salah satu irhas tanda kenabian dijaganya beliau, calon nabi suka punya keistimewaan. Beliau sebelum kenabian sudah digelari Al-Amin, orang yang terpercaya. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pun pada waktu itu memang benar-benar menitipkan segala perniagaan atau uangnya, mempercayakan kepada Rasulullah, sehingga terbukti di podcast sebelumnya kita sudah mengutip sebaik-baik orang itu adalah di usia sosial itu adalah bersabar terhadap akhlak buruk manusia. Jadi Rasul itu termasuk orang yang memang bersosial, orangnya tidak menarik diri. Terbukti gelar Al-Amin itu disematkan oleh kaum Quraisy waktu itu, berarti Rasulullah amat sangat berinteraksi dengan masyarakat, sehingga setelah mungkin dengan berbagai interaksi, salah satunya tadi yang berkaitan dengan muamalah, dititipkan sehingga timbul kepercayaan yang sangat baik kepada pribadi Rasul. Bahkan beliau sampai disimpulkan menjadi Al-Amin, orang yang sangat terpercaya. Ketika mendengar di kalangan kaum Arab, kebetulan Siti Khadijah waktu itu telah menikah 2 kali dan dua-duanya meninggal mantan suaminya. Kemudian beliau pun punya perniagaan yang sangat banyak, karir yang cukup hebat dalam hal jual beli khususnya.
Nah, beliau itu karena sosok wanita cerdas, jadi tidak hanya bisa dengar dari orang saja bahwa ada seorang sosok, ada seorang perjaka yang memang beliau itu digelari Al-Amin. Beliau harus mengujinya gimana nih caranya orang tersebut seperti itu. Nah, maka Siti Khadijah pada waktu itu segera bekerja sama yang meminta mencari tahu orang yang disebutkan, yaitu Rasulullah pada waktu itu yang digelari Al-Amin, diajak untuk bekerja sama. Nah, jadi sebelum kenabian, sebelum pernikahan itu pun terjadi, walaupun Siti Khadijah waktu itu ada di kalangan kafir Quraisy yang memang cukup jahiliyah, yang norma-norma mulai sudah hilang, tapi Siti Khadijah karena kecerdasannya, karena bahkan beliau digelari At-Thahirah, wanita yang suci, beliau itu dengan pengasuhan pola asuh yang baik dari ayahnya Khuwailid, kemudian beliau mengajak kerjasama, mengetes kejujuran, keal-aminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pada waktu itu beliau diajak kerjasama dengan MOU mungkin, kemudian disertakan perdagangan liilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaima, kebiasaan orang Quraisy kan seperti itu ya, berdagang. Kemudian diikutkan Maisyarah, kemudian terbukti selama perjalanan, kata Sayyidina Umar kan begini, cara mendeteksi atau kalau kita mau melihat kepribadian seorang tuh katanya 3 hal. Satu, dengan cara bermuamalah dengan dia, bagaimana kalau dia tertitipi uang atau bekerja sama dalam hal keuangan dengan kita, amanah atau enggak, itu biasanya muncul kepribadian karena lumayan magnet yang namanya uang itu. Kemudian yang kedua, coba melakukan perjalanan, karena perjalanan kan qit'atun minal adab, biasanya karakter atau watak asli itu suka terlihat. Nah, Maisarah itu kebetulan 2 hal itu, muamalahnya sama perjalanan membersamai Rasul, ya utusan Siti Khadijah itu. Kemudian yang ketiga, kata Sayyidina Umar, kalau mau melihat kepribadian seorang tuh coba bertetangga. Biasanya tetangga suka tahu tuh kesehariannya kayak gimana. Nah, karena Maisarah itu laki-laki ya, ya yang membersamai Rasul itu terus gitu ya, melihat cara berdagang, kejujuran dan lain-lain, bahkan sampai menghasilkan keuntungan yang besar. Ya, testimoni itu kemudian diungkapkan kepada Siti Khadijah. Nah, maka akhirnya yang tadinya tidak ada niat nikah, melihat kepribadian yang memang beliau cari, jadi Darina udah nikah belum? Nah, standar jodoh tuh, nyari jodoh harus kayak Siti Khadijah gitu ya. Ngelihat laki-laki tuh jangan gampang kerayu. Siti Khadijah tuh udah banyak yang ngelamar teh. Wah, udah berjajar, udah cantik, mungkin kaya ya. Kemudian ifah, terjaga. Tapi Siti Khadijah sendiri sebagai perempuan, kita harus punya kriteria calon pasangan kita gimana. Karena visi misi rumah tangga, kemudian nanti kita nyetak generasi, emang harus dari seorang imam calon suami kita. Nah, Siti Khadijah pun begitu ke Rasul, melihat kepribadian Rasul yang amat sangat mulia akhlaknya. Kemudian beliau ngobrol dengan temannya dalam satu riwayat itu ya, Nabisah bin Muniyah, kemudian mendatangi Abu Thalib, kemudian ada proses lamaran, pernikahan, dan berlangsung sebelum kenabian itu lumayan cukup lama, selama 15 tahun sampai punya anak. Gitu mungkin kira-kira pra kenabian Siti Khadijah membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Nah, Siti Khadijah ini merupakan sosok wanita yang luar biasa ya Ustazah. Nah, itu merupakan peran Siti Khadijah ketika pra kenabian Rasulullah. Nah, lalu bagaimana saja Siti Khadijah ketika membersamai Rasulullah ketika sudah diangkat menjadi Rasul? Sepanjang perjalanan rumah tangga, kemudian usia beliau kan menginjak 40 tahun tuh ya. Waktu nikah usianya baru 25 tahun dalam riwayat. Terus Khadijah pun walaupun banyak pendapat, yang paling masyhur 40 tahun. Perbedaan cukup umur yang jauh lah, 15 tahun. Mungkin kemudian Rasul menginjak 40 tahun, mungkin Siti Khadijah kurang lebih berapa tuh? 40 tambah 15. Berapa tuh? 55 ya? Iya. Sekitar usia 55 tahun. Beliau tuh ada mungkin karena kemuliaan akhlak, visi rumah tangga yang dibangun, kemudian beliau
mungkin berdiskusi dengan istrinya bahwa melihat keresahan, lihat kaumnya, lihat umatnya yang ada di sekitarnya itu begitu jauh dari nilai-nilai kebaikan, nilai moral, nilai-nilai akhlak. Kemudian beliau meminta ke istrinya untuk mau melakukan mujasmedi atau istilah kita kholwat gitu ya, yang di Gua Hiro. Kita kan tahu katanya yang sudah berangkatnya, mudah-mudahan kita bisa berangkat Rina nanti ke sana, ke Mekah Mukarramah. Lumayan jaraknya dari Mekah ke Gua Hiro itu cukup terjal, lumayan. Nah, Rasulullah tuh punya aktivitas seperti itu sebelum kenabiannya. Bahkan pas di Gua Hiro Namus datang atau malaikat Jibril datang, maka yang terjadi Rasulullah ini khosyitu, aku sangat ketakutan sekali kata Rasul. Kemudian datang kepada Siti Khadijah, Zamiluni, datang surat Al-Mudaththir, kemudian beliau diselimuti, kemudian setelah itu baru beliau bercerita, disitulah ya kelihatan. Jadi wanita solehah itu cara memperlakukan suaminya udah kelihatan banget. Ya di podcast kita sebelumnya, ini kan udah sesi ke-12 ya, podcast muslimah ini ya. Kita sudah bahas di sebelumnya bahwa salah satu ciri istri solihah teh, salah satunya yang jadi peneguh jihad suami teh menenangkan ke suami teh jika terjadi ada problem atau apa gitu ya. Tahu cara menempatkan sikap gimana, gak malah nambah beban. Nah, itulah yang dilakukan Siti Khadijah. Siti Khadijah menenangkan, bahkan beliau bukan hanya menenangkan tapi berargumen, beralasan karena cerdas. Kenapa meyakinkan Rasul bahwa yang datang tuh bukan makhluk gaib yang batil tapi yang hak. Karena beliau berargumen, engkau tuh mungkin hasil pengamatan, hasil pengalaman berumah tangga dengan beliau sekian puluh tahun, 15 tahun itu sebelum kenabian, beliau menyimpulkan bahwa Rasulullah pribadinya yang sangat berakhlak mulia. Dari mulai menjalin silaturahim, kemudian sayang ke anak yatim, kemudian memuliakan tamu, dan berbagai kebaikan yang dilakukan, itu beliau sebutkan ke Rasulullah supaya Rasul yakin bahwa apa yang datang ke beliau di Gua Hiro itu, sampai beliau menyebutkan, bilang ikro ma'ana bikori, dipeluk sampai tidak bisa lepas, sampai dalam riwayat Rasul lumayan kesusahan untuk bernapas gitu ya. Kemudian kata Siti Khadijah, padahal fisik Rasulullah kuat kan, dari Gua Hiro ke atas tuh lumayan, katanya 1 jam 2 jam bahkan 3 jam yang lambat mah. Tapi dah mungkin kekuatan Jibril lebih gimana, jadi sangat ketakutan waktu itu. Nah, kemudian inisiatif karena cerdasnya tadi seorang istri, tidak hanya menenangkan tapi lumayan berargumen supaya meyakinkan suaminya. Beliau menawarkan supaya datang ke pamannya yang namanya Waraqah bin Naufal, sehingga disimpulkan, kelak engkau akan menjadi nabi dan engkau akan diusir dari kaummu. Jika aku panjang usia, aku yang akan sangat membelamu dan lain. Mungkin diwasiatkan ke Siti Khadijah mungkin untuk selalu mendukung risalah dakwahnya. Dan memang semua ulama sepakat orang yang pertama mempercayai Nabi itu adalah Siti Khadijah. Kan dalam riwayat yang namanya As-Sabiqun al-Awwalun ada Zaid bin Haritsah. Karena banyak ya yang di rumah Rasul, ada Sayyidina Ali, ada Zaid bin Haritsah, ada sahabatnya sendiri Abu Bakar. Tapi semua ulama sepakat dalam riwayat bahwa yang pertama mengimani kenabian Nabi adalah istrinya sendiri, yaitu ibunda kita, yaitu Siti Khadijah, begitu. Nah, begitu hebatnya saja peran Siti Khadijah ketika mendampingi Rasulullah ketika diberi wahyu pertama gitu. Nah, ketika Siti Khadijah itu wafat, kenangan apa sih saja yang Nabi itu tidak bisa melupakannya? Bahkan Siti Aisyah pun mencemburui Siti Khadijah yang selalu disebut-sebut padahal telah meninggal gitu. Iya. Ya, kata Siti Aisyah kan sampai bilang gini ya dalam riwayat, aku tidak mencemburui siapapun istri Nabi kecuali Siti Khadijah. Karena beliau tuh selalu menyebutnya, walaupun perjalanan risalah kenabian sudah cukup lama, mungkin sampai Futuh Mekah udah lumayan bertahun-tahun, tapi dalam otak dan hati Rasul memang Siti Khadijah itu sangat sekali terkenang. Jadi ketika Ajuzun min ajaizi Quraisy, orang yang sudah tua dari kaum Quraisy kan gitu ya, bukan celaan sih, istilah kecemburuannya sampai begitu cemburu
Siti Aisyah. Tapi Rasul menjawab, orang yang mengimaniku ketika orang membohongkan aku atas risalah kenabian, orang yang pertama bersedekah ketika orang mempelitkan hartanya, orang yang benar-benar meneguhkan jihad Rasulullah ketika orang-orang menjauhinya, beliau yang selalu mendampingi lahir batin adalah Siti Khadijah ketika guncangan-guncangan. Bahkan dalam riwayat ketika diboikot tuh selama berapa tahun, kurang lebih dalam riwayat 3 tahun, di lockdown gitu, sampai nggak bisa masuk makanan apapun, sampai makan dedaunan. Siti Khadijah tuh amat sangat terus. Bahkan tuh kenangannya waktu terakhir beliau mau meninggal, Rasulullah SAW karena kecapean mungkin dalam dakwah tertidur di pangkuan Siti Khadijah. Tak terasa di akhir hayatnya beliau menitikkan air mata, kemudian terasa ke pipi Rasulullah jatuh air matanya, dan Rasulullah terbangun kemudian bertanya, kenapa engkau menangis? Nah, romantisnya rumah tangga gitu, Tadina, kalau dalam perjuangan ya, bukan dalam senangnya aja. Jadi kata Rasulullah, apakah engkau menyesal bersuamikan seperti aku sampai hartamu habis dan lain-lain? Siti Khadijah malah menjawab, justru aku takut meninggalkanmu karena dakwahmu masih begitu panjang, masih begitu perjalanannya masih belum tuntas. Maka beliau berkata, jika memang aku nanti meninggal, kemudian kau tidak menemukan apapun untuk terus melanjutkan risalahmu mengenalkan manusia ke jalan Allah, maka silahkan bongkar kuburanku, jadikan tulang-tulangku jembatan untuk senantiasa mengenalkan manusia ke jalan Allah. Disitulah kenapa kenangan Rasulullah dengan Khadijah itu tidak bisa dilupakan. Bahkan dalam riwayat, meninggalnya 83 tambalan yang tadinya Sri Kandi, yang tadinya ratu, yang ratu Mekah, yang kaya mungkin segala ada. Bahkan kalau dalam riwayat gini, Tadina, ada satu riwayat kan di antara anak-anak Nabi itu ya, salah satunya ada Zainab yang nikah sama Abul As, karena Abul As itu waktu itu belum memeluk Islam, kemudian tertawan. Yang jadi tebusannya oleh Zainab adalah kalung yang dikasihkan oleh Siti Khadijah kepada waktu pernikahan Zainab. Kemudian Rasulullah sangat tahu itu kalung istrinya Khadijah. Kemudian ketika masanya penebusan, beliau meminta izin kepada sahabat, mohon kalung ini tidak bisa dijadikan tebusan, tidak usah dijadikan tebusan, aku akan kembalikan ke Zainab untuk menebus suaminya waktu itu, Abul As. Jadi kenangannya banyak. Beliau tuh lumayan kan, anaknya banyak sekali ya, banyak sekali gitu ya. Bahkan salah satu yang tidak bisa diungguli oleh Siti Aisyah, walaupun beliau berkata sangat percaya diri, Siti Aisyah, Allah telah menggantimu, mengganti Siti Khadijah dengan orang yang lebih baik, maksudnya beliau sendiri. Kata Rasul, maaf dalani Allahu khairan, tidak ada yang bisa menggantikan kepadaku yang lebih baik dari Khadijah, karena salah satunya istri yang lain tidak ngasih anak. Nah, dari Siti Khadijah lahir anak-anak yang benar-benar soleh. Jadi figur seorang istri yang soleha, figur seorang ibu yang soleha, benar-benar wah itu mah kalau mungkin sekarang gitu ya, sang idola kita semua, misalkan yang aneh-aneh, nauzubillah kan, kalau lihat Al-Ahzab 3321, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Uswah kedua kita kan Rasulullah. Nah, untuk perempuan tuh istrinya, salah satu yang beliau banggakan adalah Khadijah. Kesitulah kita harusnya para perempuan berkiblat. Beliau tuh sukses, posisi seorang ibu sukses, seorang istri sukses. Bahkan dalam riwayat, waktu anaknya Ruqayyah sama Ummi Kulsum tuh nikah sama anaknya Abu Lahab ya, Utbah Utaibah, yang menjadi kendala rumah tangga tuh belum pernah. Beliau tuh, Siti Khadijah tuh selalu menahan, jangan bilang ke Abi, kalau sekarang jangan bilang ke ayah. Si ayah itu mungkin lagi sibuk berdakwah, bebannya udah sangat banyak, udah cukup di ibu. Rasulullah tuh mengetahui berbagai macam problem itu setelah Siti Khadijah meninggal, karena beliau sangat mengkeep apapun yang menjadi urusan yang bisa beliau handle tuh, beliau bebaskan Rasulullah dari pikiran-pikiran itu. Beliau handle sendiri sebagai istri, sebagai ibu. Maka terbukti telah kita bahas di podcast sebelumnya Al-Madrasatul Ula, bahwa ketika tuntas seorang istri bagus ke suami, maka hasilnya anak-anak yang soleh. Terbukti karena Siti Khadijah bagus banget berperan sebagai seorang istri, sehingga jadi al-umnya bagus, dianugerahi
anak-anak yang soleh-solehah. Bahkan dalam riwayat tadinya ketika detik-detik mau meninggalnya tuh ya, detik-detik mau meninggal, Jibril datang bawa 5 kain kafan untuk Khadijah, untuk Rasul, kan, untuk Fatimah, untuk Hasan, untuk Ali. Ya. Kemudian beliau hanya meminta di detik terakhirnya minta sorban untuk dijadikan kain kafan ke Rasul. Dalam riwayat beliau yang disalami dari Allah, dari malaikat Jibril, subhanallah. Mata kenangan itu nggak bisa dilupakan. Banyak sekali kenangan dengan Khadijah Rasulullah SAW itu. Ya, Masya Allah sekali saja sosok Khadijah ini, Siti Khadijah. Nah, Siti Khadijah ini merupakan figur yang hebat, seorang ibu yang hebat, seorang istri yang hebat, seorang wanita yang hebat, mampu mendampingi Rasulullah ketika susah gitu ya saja. Nah, dari Siti Khadijah ini hal apa sih yang kita bisa contohkan gitu, bisa kita ambil untuk kita jadikan inspirasi di kehidupan kita zaman sekarang ini? Iya, Rasulullah berkata, la hasada illa fisnataini. Tidak ada hasud kecuali dalam 2 hal. Satu, seorang laki-laki ataupun perempuan yang dikaruniai harta yang banyak, tapi hartanya bisa jadi jalan jihad untuk bensin dakwah, gitu ya, bensin ibadah. Kemudian yang kedua, satu orang laki-laki ataupun perempuan, seorang manusia hamba Allah yang dikaruniai ilmu yang banyak, dikaruniai hikmah, tapi dengan ilmunya itu bisa mengamalkan dan meneguhkan, mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke jalan Allah. Itu yang harus kita hasudi. Itu hasud yang diperbolehkan. Kan hasudnya nggak boleh penyakit hati. Kata Rasul boleh tuh hasud kepada 2 orang tadi. Orang yang dikaruniai banyak harta tapi dengan hartanya jadi jalan dakwah. Kemudian orang yang berilmu dengan ilmunya banyak menjadi jembatan manusia mengenal dan tunduk kepada Allah. Nah, di sisi sisi kepribadian Siti Khadijah tuh kayaknya dua-duanya ada. Gitu ya. Walaupun kecerdasannya tidak seperti Siti Aisyah yang perawi hadis terbanyak keempat ya, yang 2000 sekian hadis. Tapi minimal segala keputusannya, peneguhan jihadnya kepada Rasul itu beliau itu terbukti kecerdasannya seperti itu. Bahkan salah satu sifat Akyas, orang yang paling cerdas tuh kata Rasul kan orang yang mempersiapkan diri akan kematian. Jadi Siti Khadijah mah menghabiskan harta itu pasti dengan perhitungan. Nih kecerdasan itu kecerdasan iman. Maka tuh keimanan tuh melebihi kecerdasan spiritual, akan melahirkan kecerdasan intelektual. Bukti kecerdasannya walaupun enggak karya-karya seperti Siti Aisyah, tapi beliau tuh sifat yang wajib kita hasudi itu ada di diri beliau. Udah hartanya banyak dipakai perjuangan, kemudian kepribadiannya yang cerdas terlihat dari hasilnya, anak-anaknya begitu cerdas semua. Begitu hebat dalam mengambil sikap dalam kehidupan ini, harusnya bagaimana bisa menunda kepuasan di dunia untuk kesenangan di akhirat nanti. Itu kan gambaran kecerdasan yang luar biasa walaupun tidak karya hadis seperti Siti Aisyah. Nah, itu yang bisa kita ambil. Kita harus hasud kepada 2 orang, apalagi kita selalu diajarkan husyira mar'u ma'aman ahabba, manusia akan dikumpulkan dengan orang yang dicintainya. Nah, kita perempuan nih yang sekarang populasinya banyak dan ciri kiamat, hatta yakuna khamsina imra'atan al-qayyimul wahid, 50:1 katanya ciri kiamat. Maka benar-benar figur kita tuh jangan, mohon maaf, mungkin di public figure atau di artis lain potongan-potongan Khadijah ada, tapi umat Islam kita tidak kurang punya uswah gitu ya, tidak kurang punya uswah begitu. Itu tadi nak mungkin. Ya. Dari hal-hal yang bisa kita ambil gitu ya saja. Pastinya kita juga wajib mengetahui sejarahnya Siti Khadijah agar kita bisa meneladani karakter atau sifatnya Siti Khadijah untuk kehidupan kita. Nah, boleh nggak sih Ustazah kayak seperti menirukan figur-figur pada zaman sekarang gitu saja. Maksudnya yang ada nilai-nilai seperti Siti Khadijahnya gitu. Iya, makanya gini kan, output tanpa input kan mustahil. Makanya kalau outputnya mau kayak Siti Khadijah, terlihat dari sosok beliau tuh udah cerdas, kemudian mandiri, kemudian mulia, kemudian ipah terjaga. Ya kita tadi perbanyak ilmu dan iman supaya minimal mirip-mirip lah kayak Siti Khadijah.
dalam hal apapun. Maka inputnya tadi masukan ke kita dari keilmuan, dari apapun, wanita-wanita muslimah khususnya, supaya teguh berprinsip. Karena kalau zaman sekarang kan idola-idola, figur-figur itu, waduh subhanallah ya, apalagi tadi kurang tahu prinsip mana yang harus diambil. Muslimah kan sudah jelas yarjullah wa yaumal akhir terdapat dalam figur sosok. Kan dalam Islam tidak hanya teori mungkin banyak nih, harus gini kayak kemarin kita sudah bahas di podcast sebelumnya tuh, teori-teori. Jadi wanita muslimah nih langsung kalau ke figur tuh langsung nyontoh, oh harus begini. Nah gitu. Jadi perbanyak membaca sirah, terus terapkan dalam kehidupan supaya nanti mudah-mudahan pas nanti aplikasinya mirip-mirip seperti Siti Khadijah, walaupun kita bertahap berproses menuju ke sana gitu. Ya, tantangan di zaman sekarang pun lebih berat ya saja gitu. Bagaimana kita untuk meneladani sifat Siti Khadijah ini gitu di era banyaknya tantangan seperti banyaknya tantangan gitu saja di zaman sekarang kan, seperti banyak yang joget-joget gitu ya saja. Adakah tipsnya untuk menjadi seperti Siti Khadijah ini gitu? Karena kan pastinya tidak mudah untuk melawan nafsu kita. Tadi kata Teh Dina, wah susah sekali tantangan. Sama Siti Khadijah sama. Wah masa jahiliyah tuh ya Teh Dina, kalau tawaf tuh nggak pada pakai baju tuh perempuan. Pakai rambutnya aja ditutup tuh bagian depannya. Itu amat sangat pergaulannya, mabuk segalanya, pembunuhan. Waktu itu tidak kalah sebenarnya tantangannya kan at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah selalu mengulangi dirinya. Bagaimana Siti Khadijah bisa digelari atau hero di tengah tantangan zaman yang begitu lumayan. Mungkin karena beda pola aja, beda pola godaan aja. Sebenarnya intinya sama. Karena tadi yang paling penting tadi tuntaskan di ruang lingkup terkecil di keluarga, supaya keluarga tuntas. Karena biasanya anak tuh jadi salah satunya jadi korban pola asuh yang sangat jelek, penanaman prinsip di keluarganya. Udah mulai usia pengasuhan di keluarga tuntas, kemudian usia sosial tambahkan dengan keilmuan yang banyak. Insya Allah apapun godaan terhadap keimanan khususnya, kemudian penajaman berprinsip kita kurang, selagi tadi obat hatinya walaupun tadi bagus berinteraksi dengan sosial, tapi memang prinsipnya harus ditanamkan dulu, baru kita tadi tidak akan terwarnai, bahkan mewarnai seperti Siti Khadijah. Ya, intinya ilmu, amal, ilmu, iman itu tingkatkan terus. Hal-hal apa yang supaya ilmu kita terus tinggi, biar bersikap itu berhati-hati sesuai aturan, sesuai panduan. Kemudian tadi imannya juga terus cas, karena ilmu tanpa iman juga percuma. Keimanan itu tadi mulazamah di majlis ilmu, majlis dzikir, bertemu dengan yang vibe positif, kata sekarang, mencari orang-orang yang soleh, yang selalu mengingatkan dari lisannya, dari gerakannya. Itu kita berarti yang ambil keputusan. Maka kehati-hatiannya, seleksinya memang pilihannya ada di choice-nya ada di kita. Maka tadi supaya tidak, walaupun zaman sekarang sudah bagaimanapun kan kendali tetap ada di diri kita. Kita tidak bisa mengontrol keadaan, tapi kita bisa mengontrol diri kita dengan ilmu dan iman tadi. Itu. Dengan mengontrol keimanan itu, bisakah kita untuk mengadakan seperti ini saja kayak gerakan atau grup-grup muslimah untuk menjadi sosok seperti Khadijah gitu? Karena kan jika sendirian kadang bisa terbawa gitu, bahwa kan kita bisa bareng-bareng kan, jika bareng-bareng itu mempermudah untuk hijrahnya gitu. Alhamdulillah, kebetulan di kita ada namanya Khadijiyah ya. Divisi peranan wanita kan namanya di sini. Alhamdulillah, pergerakan kita adalah namanya Khadijiyah. Justru al-haq bila nidom yaglibul batil bin nidom. Kebenaran tanpa organisasi akan terkalahkan dengan keburukan yang terorganisir. Maka organisasi, grup-grup, kayak komunitas itu penting banget supaya tadi saling menularkan. Kan kita katanya di dunia ini panggung pertarungan antara hak dan batil ya. Sedikit-sedikit lah gitu kita bangun komunitas-komunitas yang positif. Jadi ketika anak muda nanti harus masuk ke mana nih, ke komunitas mana nih, ada wadah-wadah yang memang di dalamnya saling memberi motivasi, saling menginspirasi kebaikan, saling mengingatkan di jalan Allah. Ya bagus sekali itu, harus apalagi anak muda harus yang lagi gairah semangatnya, itu harus dibentuk tuh komunitas-komunitas seperti itu. Iya Kak, mungkin dengan adanya gerakan seperti itu bisa membantu saja, karena kan perangai yang buruk itu menular gitu ya. Nah, bagaimana sih saja jika
Jika pada zaman sekarang itu sedang seperti malas gitu, menemukan sosok inspirasi atau mengetahui sosok inspirasi seperti Siti Khadijah, namun tidak ada gerakan untuk berubah, untuk mencoba menjadi Siti Khadijah, hanya ada rasa keinginan gitu. Lalu bagaimana sih saja tipsnya gitu? Iya, kalau kita punya goal, punya keinginan, ataupun apalah bahasanya mas sekarang ya, resolusi lah, apalahnya anak-anak muda sekarang, kalau nggak bergerak mah ya nggak bakalan dapat tercapai. Itu kan dengan adanya goal, dengan adanya misalkan figur kita harus Siti Khadijah minimal tadi mirip, jadi hal-hal apa yang harus kita laksanakan? Ya cara cara mengolah atau melawan kemalasan ya harus dipaksain. Ingat ketujuan tersebut, karena kalau malas mah kalau nggak gerak, nggak maju mau gimana? Mulai aja dari satu langkah, gimana terus evaluasi, mudah-mudahan dipaksain lah obatnya tadi nak. Kalau lagi mager, lagi males gitu ya, ingat weh dunia mah sementara gitu aja kayak Siti Khadijah. Katanya gini, orang yang banyak cita-cita akan lama kesusahannya. Ya kalau target kita Khadijah dengan derajat yang tinggi, dengan surga yang tinggi kan, inasil atallahi jannah, inasil atallahi golia. Dagangan Allah surga, dengan Allah mahal ya, tidak bisa ditebus dengan leha-leha, memang harus berenergi itu. Salah satunya supaya kita terus berenergi, ada istilah seperti Siti Khadijah, mungkin quote lumayan cocok ya, sekali berarti sudah itu mati. Jangan berani mati kalau tidak berarti. Nah gitu aja, ingat gitu kita ya. Supaya tetap ada semangat, apa kata orang Jepang, semangat kaizen gitu ya. Apa yang membuat kita bangun setiap hari, membuat kita semangat setiap hari, justru figur-figur tadi tidak bisa dengan kemalasan, harus semangat dengan ilmu iman yang sangat super tinggi. Ya paksain, namanya kan mujahadah riyadhah, ya paksain. Iya. Gitu. Wajib dipaksa gitu. Wajib maksa. Dengan terpaksa menjadi bisa dan terbiasa. Nah, karena kebiasaan akan menjadi karakter, balik lagi. Biasain aja terhadap hal yang baik, yang positif. Itulah, jangan mager-mager ya, anak muda mah itu energinya masih berlipat. Kesempatan jangan ini. Mungkin penutup ya, setelah berbincang mengenai inspiring woman atau wanita yang menginspirasi, mungkin Ustazah bisa memberikan kesimpulan hingga kita seorang perempuan ini bisa menjadi sosok seperti Khadijah atau mirip-mirip lah sedikit gitu. Iya, caranya tadi pelajari sejarahnya, kemudian contoh-contoh yang telah beliau kerjakan, kita juga kerjakan. Itulah fungsinya figur, itulah fungsinya idola. Biasanya kalau mengidolakan sampai mencintai itu mudah untuk mengikutinya. Berarti kisahnya jangan hanya novel-novel yang tidak berarti. Justru ini yang dzikrus sholihina kafaratun lidunub, sering menyebut orang-orang soleh, figur-figur yang benar-benar itu lulus asri dapat ridho Allah gitu ya. Itu yang harus kita fokuskan, kita pelajari. Kemudian supaya orang mati meninggalkan karya, meninggalkan jasa ya. Siti Khadijah walaupun berpisah dengan kita beberapa abad, terkenang. Nah begitupun mudah-mudahan kita pun seperti itu, walaupun usia secara biologis kita sebentar, tapi kalau kemanfaatan kita banyak, seperti hanya Khadijah, itu yang membuat kita terus semangat setiap hari supaya terus minimal mirip-mirip seperti Khadijah gitu, dengan ilmu dan iman tadi ya modalnya. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjadi sosok seperti Khadijah ya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Terima kasih Ustazah Yeni, narasumber yang sangat luar biasa yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah aktivitas kesibukannya untuk datang di podcast kita kali ini. Demikian podcast kita kali ini. Apabila ada pertanyaan, bisa menuliskannya di kolom komentar, baik itu kritikan maupun saran. Terima kasih, saya Dina Indriani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.